Setiap aturan itu harus dibuat itu melalui riset, Pak Wali Kota. Apakah sudah ada riset bahwa kalau lampu kota itu dimatikan, seluruh warga itu akan berada di rumah? Kan tidak. Banyak juga loh warga yang masih harus keluar malam karena itu tuntutan pekerjaan. Ini permohonan dari rakyat. Semoga dikabulkan Pak Wali Kota. Dan buat kota-kota lain di seluruh Indonesia, jangan contoh kota Semarang yang mematikan lampu. Please, jangan contoh kota Semarang yang mematikan lampu karena banyak yang menyatakan bahwa itu merugikan mereka. Marilah kita membuat aturan yang benar-benar memanusiakan manusia dan melindungi kita. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo sahabat Rumah Pancasila, kembali lagi bersama kami di channel Rumah Pancasila, membahas isu-isu hukum dalam bingkai Pancasila. Kali ini Rumah Pancasila akan membahas video-video mengenai isu hukum yang masuk ke dalam DM sosial media kami. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kami. Dan mari berbagi ilmu. Salam Pancasila. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Ini ada Rumah Pancasila dan saya sendiri ya, berkali-kali di-tag sama beberapa teman. Ini kami ambil juga dari info kejadian Semarang, buat Pak Wali Kota Semarang dan mungkin beberapa wali kota atau bupati di daerah lain yang juga mempraktikkan hal yang sama ini, tentang mematikan lampu jalan. Pada malam hari itu banyak sekali yang menyampaikan bahwa mereka menjadi takut karena akan dirampok dan juga menjadi rawan karena mudah sekali kecelakaan, banyak jalan yang masih rusak, dan juga sorot lampu dari lawan kendaraan itu kadang membuat kabur untuk mengerti mereka berada pada posisi apa. Ini saya bacakan dulu ya komentar dari beberapa netizen. Yang pertama dari Ilham NZR. Dalan ditutup, lampu dipateni. Iki jane ngilangi corona opo ngilangi laron. Jadi maksudnya begini, jalannya ditutup, lampunya dimatikan. Ini sebenarnya dalam rangka untuk menghilangkan corona atau menghilangkan laron. Laron itu binatang kecil yang biasanya pada musim tertentu dia keluar di lampu itu buahnya. Kemudian kita biasanya taruh air di bawahnya supaya dia jatuh ke dalam air. Kemudian ada lagi Anggoro Wahyudi, Anggoro Wahyu Dewe. Aturan Rakmutu. Bagaimana dengan nakes yang masuk SIP 3 atau pulang dari SIP 2 yang harus melintas di jalan tersebut, terlebih bagi nakes perempuan. Nah ini rawan ini. Pak Wali Kota Semarang, ini saya ingin menyampaikan, banyak sekali yang minta Pak, mbok disampaikan kepada Pak Wali agar lampunya jangan dimatikan. Begini Pak Wali, kalau kita melihat dari Pancasila ya, Tuhan itu ketika membuat manusia, itu menyadari bahwa semua ciptaan ini harus dirawat oleh yang namanya manusia. Untuk bisa merawat itu maka dibutuhkan terang. Terang itu apa? Maka Tuhan memberikan terang matahari di siang hari supaya manusia dapat bekerja tanpa masuk ke dalam kegelapan ketika dia bekerja untuk merawat semua ciptaan Tuhan. Nah, malam hari pun sama. Tuhan tahu malam hari juga kalau tidak dikasih sedikit ada terang, itu nanti manusia tidak bisa bekerja juga dengan maksimal. Tidak bisa melihat jalan atau melindungi apapun. Maka dikasih bintang sama bulan. Pada saat itu, nah, ketika berkembang manusia menjadi begitu banyak, manusia ini membuat macam-macam polusi yang kemudian membuat kadang bintang dan bulan itu di tengah-tengah kota kita tidak bisa lihat karena tertutup polusi. Maka kemudian malam hari di dalam kegiatan kita diputuskanlah untuk dibuat lampu jalan sebagai terang. Itu kan akal yang diberikan Tuhan pada kita untuk membuat terang tersendiri sehingga kita tidak jatuh ke dalam kegelapan, mampu untuk bekerja secara baik dan tidak celaka. Maka setiap aturan itu harus dibuat itu melalui riset, Pak Wali Kota. Apakah sudah ada riset bahwa kalau lampu kota itu dimatikan, seluruh warga itu akan berada di rumah? Kan tidak. Banyak juga loh warga yang masih harus keluar malam karena itu tuntutan pekerjaan. Semua rakyat itu ingin kalau pada saat gelap begitu mending di rumah. Tapi kalau tuntutan pekerjaan yang harus pulang malam, maka mau tidak mau mereka harus melalui jalan itu pada saat malam. Nah, jalan di Semarang ini masih banyak yang Pak Wali Kota belum bangun secara baik loh. Rusak-rusak belum selesai pembangunannya, bisa terjerumus orang jatuh di situ. Kecelakaan baru. Terus para perempuan juga, saya sering loh jalan malam ya jam 11, 12 itu untuk lihat
Kota Semarang dan tahu banyak perempuan-perempuan itu yang mereka di tempat-tempat bekerjanya itu memang harus masuk dan mereka pulang malam hari, naik motor sendiri. Bayangkan dalam keadaan gelap gitu kalau jatuh, kepleset, jalan rusak dan lain sebagainya. Maka Rumah Pancasila ingin menyampaikan kepada Pak Wali Kota, alangkah baiknya bila lampu itu tetap dinyalakan. Karena apa? Karena jam 8 itu kan aturannya sudah tidak boleh jualan, Pak Wali Kota. Ngapain orang keluar dari rumah sekalipun jalan itu terang, tidak ada orang yang mau keluar dari rumah. Mau cari apa? Yang keluar itu adalah mereka yang benar-benar harus keluar malam, mungkin dalam rangka mencari obat, mungkin dalam rangka pulang kerja malam, bawa anggota keluarganya ke rumah sakit, atau ada keluarganya di tempat tertentu yang sakit harus dijenguk, dibawa ke rumah sakit, dan lain sebagainya. Pada saat PPKM darurat ini, tidak ada orang yang mau keluar malam. Mau kemana kita? Pusat hiburan ditutup semua, wisata ditutup, karaoke tutup, tempat pijet tutup. Lah mau apa kita keluar? Maka jangan matikan lampu kota, Pak Wali Kota. Ini permohonan dari rakyat. Semoga dikabulkan Pak Wali Kota, dan buat kota-kota lain di seluruh Indonesia, jangan contoh Kota Semarang yang mematikan lampu. Please, jangan contoh Kota Semarang yang mematikan lampu, karena banyak yang menyatakan bahwa itu merugikan mereka. Marilah kita membuat aturan yang benar-benar memanusiakan manusia dan melindungi kita. Bukan aturan-aturan yang kemudian justru menyengsarakan rakyat. Itulah cara kita dipandu hikmat dan kebijaksanaan di dalam membuat regulasi. Salam Pancasila, salam penegakan hukum, Pak Wali Kota selalu sehat di dalam membangun Kota Semarang. Kita bersama-sama mendukung. Melapangkan